Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang menarik nih guys. Judulnya adalah Kabur ke Pulau Tak Berpenghuni. Jadi guys, film ini dimulai dengan adegan Nobita yang baru saja pulang. Hari sudah larut, Nobita pelan-pelan menutup pintu. Namun sialnya ayah dan ibunya sudah menunggunya di depan pintu. Mereka pun memarahinya. Ibu berkata, "Kemana aja kamu? Udah larut malam ini." Ayah menambahi, "Kamu ini buat kita khawatir aja." Mereka pun memarahi Nobita. Nobita sudah di kamarnya dengan piyama tidur. Lalu dia menangis mengingat kejadian tadi. Dia berkata, "Padahal aku hanya telat sebentar." Doraemon mendengar ucapan Nobita pun berkata, "Tapi jangan sampai terus-terusan," katanya. "Masih bagus ada yang khawatirin kamu." Nobita mendengar itu sontak kesal dan dia berkata, "Kamu juga Doraemon, ikut marahin aku." Dia lalu membuka piyamanya dan menggantinya dengan baju biasa. Doraemon turun dari kasurnya dan berkata, "Kamu mau kemana?" Nobita menjawab dengan singkat, "Kabur." Sontak jawaban Nobita membuat Doraemon kaget dan dia pun berkata, "Jangan bodoh Nobita." Sambil menahan Nobita untuk pergi, Nobita melepaskan pegangan Doraemon lalu berkata, "Jangan ikut campur." Dia pun membawa kotak lalu memperlihatkannya ke Doraemon. Kotak itu berisi mainan tikus. Doraemon yang kaget melihat mainan itu dia pun pingsan. Nobita menggunakan kesempatan ini untuk mengambil barang-barang dari kantong ajaib Doraemon. Barang-barang telah dikumpulkannya. Lalu dia bawa pergi meninggalkan rumah. Nobita sampai di pusat kota. Banyak sekali orang-orang di sana. Nobita berkata, "Pasti ibu dan ayah terkejut melihat aku nggak ada." Tak sengaja dia bertabrakan dengan seorang pria dengan muka yang babak belur. Pria itu berkata, "Menyingkirlah," dengan nada yang keras. Nobita meminta maaf dan kabur karena takut. Sampai di tempat yang dia merasa aman, tak lama dia pun mendengar suara guguk yang menggonggong. Nobita ketakutan dan kabur dari sana. Lalu tak lama polisi menemukannya dan berkata padanya, "Hei, sedang apa kamu malam-malam di sini?" Nobita yang panik sontak menggunakan baling-baling bambu dan dia pergi dari sana sambil berkata, "Aku gak ngapa-ngapain kok." Dan dia pun terbang entah kemana. Sampai di gedung tinggi, Nobita bergumam, "Sepertinya aku harus mencari tempat lain yang jauh dari sini. Tapi apa aku pulang aja ya?" Nobita bingung. Lalu dia pun bergumam lagi, "Ah enggak, aku harus melanjutkan dan mencari tempat yang jauh dari semua orang." Dia pun mulai terbang lagi. Nobita tertidur sambil terbang dan suara burung yang menghampirinya membangunkan dia. Lalu dia melihat sekitar laut. Nobita berkata, "Laut ini pasti bakal menyenangkan." Tak lama dia pun menemukan sebuah pulau seperti tak berpenghuni. Dia pun menuju ke pulau itu dan menapakkan kakinya di sana. Nobita bergumam, "Ayo kita hidup bermalas-malasan di sini." Lalu dia pun membuka kantong bawaannya yang berisi alat Doraemon. Dia mencobanya satu persatu, tak ada yang berhasil. Dia melihat sebuah pohon kelapa, di tangannya ada alat Doraemon berbentuk pistol. Dia lalu menembakkan pistol itu ke arah kelapa, namun yang muncul malah hewan. Nobita sontak kesal dengan itu. Dia lalu berusaha menggoyangkan pohon itu, lalu berusaha memanjatnya, namun tak ada yang terjatuh dan malah dia yang terjatuh. Nobita di sana mulai kehausan. Lalu dia teringat sesuatu, sebuah alat bernama sarung tangan tikus. Nobita berkata, "Dengan alat ini aku bisa menggali tanah dan membuat sumur." Nobita lalu mulai menggali sekian dalam. Dia menggali, akhirnya air itu muncul. Nobita dengan girang langsung meminum air itu. Namun baru beberapa detik dia meminumnya, dia menyeburkannya lagi air itu. Asin, ternyata itu air laut. Nobita pun keluar dari lubang itu. Nobita berkata,
Kalau seperti ini aku bisa mati kehausan. Aku mau pulang aja. Dia pun mengeluarkan baling-baling bambu. Namun sialnya ada burung yang mematuk baling-baling bambu itu hingga terbang. Nobita berusaha mengejarnya namun tak bisa. Baling-baling itu sudah terbang jauh. Nobita terjatuh lalu dengan perasaan putus asa dia pun mengemasi barang-barangnya sambil menelusuri pulau itu. Tiba-tiba terdengar gemuruh dari langit. Hujan turun, Nobita pun kegirangan, setidaknya dia bisa minum dengan air itu. Asyik dengan air hujan sampai dia tak melihat jalan, dia pun jatuh ke bawah lubang yang dia gali tadi. Nobita berkata, "Ini kan lubang yang tadi, baguslah setidaknya aku terlindungi dari hujan." Lalu dia melihat alat-alat Doraemon lagi. Ada alat yang berbentuk payung. Lalu dia mencoba sambil berkata, "Apakah ini beneran payung?" Ketika payung itu dibuka, yang keluar malah air. Nobita pun berkata, "Aku bisa gunakan payung ini untuk minum." Tak lama ada sesuatu yang muncul dari atas, ternyata itu pohon kelapa yang menembus ke bawah hingga pohon itu tak tinggi lagi. Nobita pun memetik buah yang ada di sana dan berusaha meminumnya. Akhirnya, Nobita berhasil membuka kelapa itu dan meminumnya. Nobita berkata, "Akhirnya, ini enak sekali. Aku yakin Doraemon pasti akan menyelamatkan aku." Sambil menunggu dia ke sini, aku mau lakuin sesuatu dulu. Matahari pun mulai terbenam dengan sangat. Nobita terbangun dari tidurnya. Sudah seharian ini tak ada yang datang. Lalu dia seminggu kemudian tak ada yang datang juga. Namun Nobita berkata, "Sudah seminggu, tapi aku yakin dia pasti datang." Sebulan kemudian tak ada yang datang juga. Nobita mulai putus asa. Setahun kemudian Nobita sudah mulai hilang harapan. Dia berkata, "Sudah setahun tapi tak ada yang datang juga." Batu di sana sudah terkumpul banyak menandakan jumlah hari yang Nobita tunggu. Nobita terbangun dari tidurnya, lalu melihat sekitar. Dia terkejut karena dia berada di kamarnya. Ada Doraemon di pinggirnya dan ibu yang membangunkannya. Nobita terharu dengan itu. Namun semua itu hanyalah mimpi. 10 tahun sudah dia tinggal di sana. Tubuh, rambut, semuanya berubah. Nobita kesal lalu berkata, "Aku nggak mau sampai besar di sini. Kalau aku besar, anime ini akan tamat." Lalu Nobita pun berjalan menelusuri pulau itu. Dia tersandung sebuah alat, lalu mengangkat alat itu. Dia ingat waktu pertama kali sampai di tempat ini, alat itu yang pertama dia buang karena dia tak tahu fungsinya. Nobita lalu merenung, mendengarkan alat itu bunyi dan suara Doraemon mulai muncul. Nobita berkata, "Aku rindu sekali, aku rindu suara Doraemon, aku rindu mereka." Suara Doraemon semakin jelas terdengar. Lalu Nobita melihat ke sekitar. Doraemon datang, dia terbang bersama baling-baling bambunya. Nobita sangat senang melihat itu. Mereka berpelukan. Doraemon berkata, "Akhirnya dalam 10 tahun ini aku menemukan kamu." Nobita lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu aku di sini?" Doraemon menunjuk alat itu, lalu berkata, "Alat itu mengirimkan sinyal SOS kepadaku." Mereka pun pulang ke rumah. Nobita melihat rumahnya lalu berkata, "Ini rumahku setelah 10 tahun." Lalu dia teringat sesuatu dan berkata, "Aku takut ibu marah melihatku." Doraemon mempunyai ide dan dia berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke hari di mana kamu semua ini dimulai." Mereka menaiki mesin waktu dan sampailah mereka di hari itu. Nobita berkata, "Tapi aku sudah dewasa, bagaimana ini?" Doraemon pun membungkusnya menggunakan kain waktu hingga dapat mengubahnya ke usia semula. Semua berhasil. Nobita pun menemui ibu dan ayahnya lalu memeluknya. Nobita sangat kangen dengan ibu dan ayahnya sampai dia menangis dan menitiskan air mata. Ibu menjawab, "Kamu belum tidur juga, Nobita. Tidur sekarang." Mendengar ibunya marah, Nobita malah terharu. Akhirnya dia bisa kumpul bersama mereka lagi setelah 10 tahun menghilang di pulau terpencil. Dan film pun selesai ya guys. Nah, pelajaran yang dapat diambil itu ya, kita kalau dimarahin sama orang tua bukan berarti orang tua itu benci pada kita ya guys. Melainkan orang tua itu sayang pada kita, gak mau anaknya kenapa-kenapa.
Jadi kalau kalian dimarahi sama ayah atau ibu atau saudara kalian yang menjaga kalian, kalian jangan marah. Wajar sih kalian kesel, tapi kemarahan orang tua itu adalah bentuk rasa sayang mereka pada kalian, takut anaknya kenapa-kenapa. Oke guys, nah maka dari itu sayangilah orang tua kalian, jangan kabur ke pulau terpencil, oke? Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dong. Bye bye.